Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, kali ini kita akan membahas motherboard lagi. Kali ini adalah Mobo dari Intel dengan chipset Intel Z490. Kali ini kita kedatangan dari mereknya ASRock dengan seri ASRock Z490M ITX AC. Ya, ini adalah Mobo ukuran mini ITX. Bisa kita lihat teman-teman, ukuran ini mini banget, kecil banget, mungil banget. Ukurannya berada di bawahnya Mobo ukuran ATX biasa ataupun Mobo Micro ATX. Dan Mobo Mini ITX seperti ini biasanya itu dipasangin di casing yang ukuran Mini ITX juga. Di sebelah saya ada Cooler Master H100. Ini adalah casing ukuran Mini ITX yang hanya bisa dipasang untuk Mobo-Mobo ukuran Mini ITX seperti ini. Nah, seperti apa sih performa dari Mobo ini? Namun sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. ASRock Z490M ITX AC ini adalah salah satu Mobo Z490 termurah yang bisa kita temui di pasaran saat ini, terutama untuk tipe Mini ITX. Mobo ini merupakan bagian dari keluarganya ASRock Z490 Pro 4 yang dijual dengan harga sedikit lebih murah. ASRock Z490M ITX AC ini dibanderol di kisaran Rp2.550.000. Mobo ini berada satu tingkat di bawahnya ASRock Z490 Steel Legend. Oh ya, Mobo ASRock Z490 ini didistribusikan oleh Astrindo Senayasa dengan garansi selama 3 tahun. Mobo Intel Z490 adalah Mobo yang disiapkan oleh Intel untuk menjalankan prosesor Intel Core generasi ke-10 dan 11. Mobo Z490 ini dikhususkan untuk para pengguna PC yang sudah lebih berpengalaman karena Mobo Z490 sudah bisa mendukung fitur overclock, baik overclock prosesor ataupun memori RAM. Namun ada perbedaan mendasar yang perlu teman-teman perhatikan. Mobo ukuran Mini ITX seperti ini tentu punya desain dan build quality yang berbeda dibandingkan dengan Mobo ukuran ATX ataupun Micro ATX pada umumnya. Mobo Mini ITX umumnya punya ketahanan yang lebih baik karena habitat Mobo Mini ITX ini yang berada di casing-casing mini, di mana casing-casing yang mini tersebut kebanyakan tidak memiliki airflow sebaik casing-casing besar lain pada umumnya. Selain itu, karena ukuran PCB-nya yang sangat kecil, komponen-komponen yang ada pada Mobo Mini ITX juga akan terlihat sangat padat dan berdempetan. Kita akan lihat komponen yang ada pada Mobo ini satu persatu. Pertama, Mobo ini hanya menggunakan konektor 8-pin IPS Power Connector, yang artinya Mobo ini bukanlah dikhususkan untuk prosesor kelas berat seperti Core i9 10900K. Kemudian, terdapat 2 buah slot memori RAM yang menurut website resmi Mobonya dapat mensupport sampai dengan RAM DDR4 4400 MHz. Jangan lupa cek list QVL pada website resmi Mobo ini untuk mengetahui jenis RAM mana saja yang sudah terverifikasi oleh Mobo ini. Kemudian, terdapat konektor 24 pin yang menghadap ke depan dan di bawahnya terdapat konektor USB 3.2 Gen 1 untuk front panel. Di bawahnya lagi terdapat 4 buah SATA konektor di mana kedua slot yang berhadapan memiliki layout yang berbeda. Mobo ini memiliki 3 buah fan header 4 pin, satu untuk CPU di bagian atas, satu untuk fan casing atau water pump I/O yang berada di sebelahnya, dan satu lagi untuk kipas casing yang berada agak di tengah, yaitu antara slot RAM dan slot M.2 SSD. Terdapat juga satu buah RGB header 4 pin yang berada di atas, dan terdapat satu buah ARGB header 3 pin yang letaknya berada di samping. Untuk slot M.2-nya terdapat 2 buah yang keduanya dilapisi oleh armor. Keduanya juga sudah support SSD NVMe PCIe Gen 3 x 4, namun hanya bagian atas saja yang juga bisa dipasangkan SSD SATA. Di bawah slot M.2-nya ini terdapat chipset untuk Mobo Z490-nya yang dilapisi oleh heatsink yang bagian ujungnya menjulang ke atas. Untuk slot PCI Express graphic card-nya hanya ada 1 buah saja, yaitu di bagian yang paling bawah. Kemudian untuk clear CMOS-nya masih menggunakan jumper 2 pin yang letaknya ada di ujung kanan bawah. Lalu di ujung kiri bawah terdapat Realtek ALC 1200 audio codec. Kemudian ini adalah bagian konektivitasnya. Terdapat 1 buah USB Type-C yang sayangnya belum support Thunderbolt 3. Mobo ini juga sudah memiliki Wi-Fi dan Bluetooth walau belum mendukung Wi-Fi 6. Dan ini adalah bagian belakang motherboard-nya.
Saya pribadi jarang sekali menggunakan Mobo dan casing Mini ITX, so saya nggak bisa berkomentar banyak mengenai desain layoutnya ini bagus atau enggak, terutama untuk kabel manajemennya. Buat teman-teman para Mini ITX mania, mungkin bisa kasih pendapatnya mengenai Mobo ini di kolom komentar. Yang berikutnya kita ke bagian VRM. Terdapat satu buah heatsink VRM berwarna silver yang menutupi VRM V-core-nya. Kita buka heatsink VRM-nya ini terlebih dahulu. Terdapat thermal pad yang menutupi MOSFET VRM V-core-nya. Ya, ini adalah bagian VRM-nya. ASRock bilang bahwa Mobo ini menggunakan 8 power phase, di mana 5 phase untuk V-core, 2 untuk iGPU, dan 1 phase untuk VCC SE atau System Agent. MOSFET yang digunakan adalah VC SIC654 DRMOS 50A. Ini adalah MOSFET kelas mid-range yang biasa kita jumpai di Mobo budget 2 jutaan sampai dengan 4 juta rupiah. Untuk iGPU-nya juga menggunakan MOSFET yang sama dengan MOSFET V-core-nya. Di bagian belakang Mobo, kita akan menemukan solderan bergaris yang bertujuan untuk membantu pembuangan panas, walau saya pribadi tidak tahu seberapa efektivitasnya. Menurut saya, VRM pada Mobo ini tidak dikhususkan untuk ditandem dengan prosesor kelas berat seperti Core i9 10900K ataupun Core i7 10700K. Saya rasa akan lebih baik jika maksimal untuk prosesor Intel Core i5 10600K saja. Kemudian ini adalah tampilan BIOS-nya. Sayang sekali saya belum begitu banyak mengulik BIOS Mobo ini karena hanya sempat mencobanya beberapa hari saja. Namun untuk menu OC-nya dipisah menjadi 3 bagian, pengaturan CPU, RAM, dan voltase. Oke, mari kita uji performa dari Mobo ini. Namun sayang sekali saya tidak bisa mengujinya di casing Mini ITX karena kurangnya perlengkapan pengujian seperti CPU cooler yang memadai untuk dipasang di casing Cooler Master H100 ini. Selain itu, saya juga tidak bisa mengukur suhu VRM-nya karena bagian belakang Mobo yang ada di casing ini tidak terdapat rongga untuk menembak thermal gun. Mobo ini tidak punya sensor panas di VRM-nya, so kita mesti mengukurnya secara manual. Namun di sini saya menggunakan casing Cooler Master MB311L Micro ATX yang ukurannya lebih kecil dibandingkan casing mid tower lain pada umumnya. Untuk pengujian, saya menggunakan prosesor Intel Core i5 10600K dan kipas prosesor Cooler Master Hyper 212 Black Edition RGB di suhu ruangan ber-AC 25 derajat Celcius. Di pengujian pertama, kami tes konsistensi performanya dengan menjalankan Cinebench R20 dijalankan 10 kali berturut-turut. Hasilnya, skor Cinebench R20 berjalan cukup stabil dan normal. Pengujian kedua, kami tes overclock prosesor. Namun tes overclock di sini adalah tes overclock untuk pemula saja, karena saya pribadi masih belajar untuk bisa menjalankan overclock yang baik di Mobo Z490 ini. Di sini saya mencoba untuk overclock Core i5 10600K-nya ke 5 GHz all-core, dan saya sendiri masih sangat belum paham mengenai overclock di platform Intel 10 Gen ini. So di sini saya hanya akan mengubah multiplier-nya saja ke 50. Tidak ada menu lain yang saya ubah di BIOS, semua saya biarkan auto termasuk V-core-nya. Berikut adalah hasilnya ketika menjalankan Cinebench R20 selama 10 kali berturut-turut. Yang ketiga adalah pengujian memori RAM. Di sini saya menggunakan RAM T-Force Extreme ARGB dengan rating XMP di DDR4 3600 MHz CL14 1,45 volt. Di sini saya coba mengoverclocknya ke DDR4 4200 MHz dan berikut adalah hasil overclocknya. Yang terakhir adalah pengujian suhu VRM. Di sini saya menjalankan rendering animasi di Blender selama 1 jam non-stop. Saya menggunakan Core i5 10600K default out of the box. Rendering animasi dilakukan di casing tertutup di suhu ruangan 25 derajat Celcius. Untuk mengukur suhu VRM di sini, kami menggunakan thermal gun industrial dengan menembaknya tepat di belakang PCB bagian MOSFET V-core-nya. Maksimal suhu VRM yang kita dapat adalah sekitar 78,8 derajat Celcius. Bisa kita lihat pada kondisi default ini, clock CPU berada di sekitar 4,5 GHz all-core. Lalu saya juga melakukan overclock sedikit dengan menaikkan clocknya ke 4,7 GHz all-core.
dan suhu VRM-nya meningkat cukup tinggi menjadi maksimal di 89 derajat Celcius. Di sini kami berkesimpulan bahwa VRM pada Mobo ASRock Z490M ITX AC ini nampaknya cukup ideal untuk ditandem dengan prosesor sekelas Intel Core i5 10600K. Namun, kami tidak menyarankan untuk menggunakan prosesor lain yang serinya lebih tinggi seperti Core i7 10700K ataupun Core i9 10900K. Dan perlu diingat, pengujian kami ini dilakukan menggunakan air cooling dan di casing micro ATX. Buat kalian yang pakai casing mini ITX dan pakai water cooling, kemungkinan suhu VRM-nya bisa lebih panas lagi. Oke teman-teman, walau memang nampaknya Mobo ini hanya ideal untuk maksimal ditandem di Core i5 10600K saja, namun Mobo ini datang dengan harga yang cukup menggiurkan untuk sebuah Mobo mini ITX berchipset Z490. Mobo ini akan sangat cocok sekali untuk penyuka mini ITX yang ingin membangun PC di kelas mid-range. Oh ya, ASRock juga punya Mobo mini ITX yang levelnya lebih tinggi daripada Mobo yang kita bahas ini, yaitu ASRock Z490 Phantom Gaming ITX TB3. Namun saya kurang tahu Mobo tersebut dijual di Indonesia atau tidak. Demikianlah video kita kali ini, jangan lupa untuk dukung terus channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kita yang berikutnya.